Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Nadian Putri. Saya akan menceritakan tentang novel Laskar Pelangi. Novel Laskar Pelangi menceritakan tentang kisah nyata dari 10 anak yang tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Gantung. Mereka bersekolah di sebuah desa yang bernama SD Muhammadiyah. Sekolah itu nyaris dibubarkan karena siswa yang tidak memasuki standar. Akan tetapi, tepat ketika kepala sekolah SD Muhammadiyah hendak berpidato untuk menutup sekolah tersebut, ada seorang ibu beserta anaknya yang bernama Harun untuk datang mendaftarkan Harun ke sekolah SD Muhammadiyah tersebut. Jika tidak ada Harun, tentu tidak pernah terjadi kisah ini. Akhirnya SD Muhammadiyah tersebut tidak jadi ditutup dan Harunlah yang menyelamatkan SD Muhammadiyah tersebut. Dan dari sinilah dimulai cerita tentang mereka. Mulai dari penempatan tempat duduk, pertemuan mereka dengan kepala sekolah, perkenalan mereka yang luar biasa, kejadian bodoh yang dialami oleh Borek, pemilihan ketua kelas yang diprotes keras oleh Kucai, kejadian ditemukannya bakat luar biasa Mahar, pengalaman cinta pertama Ikal, sampai pertaruhan nyawa dari seorang anak yang bernama Lintang. Dia adalah seorang anak nelayan yang sangat miskin. Setiap hari Lintang mengayuh sepeda sejauh 40 km jarak dari rumahnya menuju ke sekolah. Rumah Lintang berada di desa Tanjung Kalumpangan, yaitu desa yang letaknya sangat jauh dari tepi laut. Setiap hari Lintang melewati 4 kawasan pohon nipah yang tempatnya lumayan seram. Tidak jarang ada buaya yang sangat besar melewati kawasan tersebut. Walaupun begitu, Lintang tetap rajin dan bersemangat berangkat ke sekolah dan tidak pernah bolos untuk ke sekolah. Dan bertemu dengan Bu Muslimah, guru yang penuh kasih namun penuh dengan komitmen untuk mencerdaskan anak didiknya, dan tidak akan pernah ada Laskar Pelangi, sebuah nama yang diberikan oleh Bu Muslimah. Susah maupun senang mereka lalui dalam kelas yang menurut cerita pada malam hari kelas tersebut digunakan sebagai kandang hewan ternak. Di SD Muhammadiyah itulah Ikal dan kawan-kawannya memiliki segudang kenangan yang menarik, seperti saat kisah percintaan antara Ikal dan Aling. Namun pertemuan mereka harus diakhiri karena Aling berpindah untuk menemani bibinya yang sendirian. Kejadian tentang Mahar yang akhirnya menemukan ide untuk perlombaan semacam karnaval, dan akhirnya SD Muhammadiyah dapat memenangkan perlombaan tersebut. Namun pada suatu ketika datanglah anak yang bernama Flo, seorang anak kaya pindahan dari sekolah PN Timah. Ia masuk di dalam kehidupan Laskar Pelangi. Sejak kedatangan Flo di SD Muhammadiyah membawa pengaruh buruk dan negatif bagi teman-temannya, terutama Mahar yang duduk satu bangku dengan Flo. Sejak kedatangan Flo, nilai Mahar seringkali jelek, sehingga Bu Muslimah marah dan kecewa kepada Mahar. Hari-hari mereka selalu dihiasi dengan canda dan tawa maupun tangisan. Namun di balik semua keceriaan mereka, ada seorang murid yang bernama Lintang, yaitu anggota Laskar Pelangi yang perjuangannya terhadap pendidikan perlu diapresiasi. Namun sebuah kisah indah Laskar Pelangi harus diakhiri dengan perpisahan seorang Lintang yang sangat cerdas dan jenius itu. Lintang dan kawan-kawan membuktikan bahwa bukan karena fasilitas yang menunjang yang akhirnya dapat membawa seseorang sukses maupun pintar, namun kemauan dan kerja keraslah yang dapat mengabulkan setiap impian dari seseorang. Beberapa hari kemudian, setelah perlombaan tersebut, Lintang tidak masuk sekolah, dan akhirnya kawan-kawan Lintang dan juga Bu Muslimah mendapatkan surat dari Lintang yang berisi bahwa Lintang tidak dapat melanjutkan ke sekolahnya karena ayahnya Lintang meninggal. Tentu saja hal tersebut menjadi kesedihan yang mendalam bagi anggota Laskar Pelangi. Beberapa tahun kemudian, saat mereka telah beranjak dewasa, mereka semua banyak mendapat pengalaman yang berharga. Mendapat pengalaman yang berharga dari setiap cerita di SD Muhammadiyah.
tentang sebuah persahabatan, ketulusan yang diperlihatkan dan diajarkan oleh Bu Muslimah, serta sebuah mimpi yang harus mereka wujudkan. Ikal akhirnya mendapatkan beasiswa dan bersekolah di Paris, sedangkan Mahar dan teman-temannya menjadi seorang yang dapat membanggakan Belitung. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.